warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan filsafat Al-Ghazali dengan beranggotakan saya Siti Rahayu 3119012 dengan rekan saya Putri Novianti 3119045. Langsung saja dimulai pada slide selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir dan juga kepada Bapak dosen yang saya hormati. Pertama yaitu riwayat hidup Al-Ghazali. Nama lengkap Abu Hamid Ibnu Muhammad Ibnu Ahmad Al-Ghazali, lebih dikenal dengan Al-Ghazali. Dia lahir di kota kecil yang terletak dekat Tus, Provinsi Khorasan, Republik Islam Irak, pada tahun 450 Hijriah 1058 Masehi. Nama Al-Ghazali ini berasal dari Ghazal, yang berarti tukang pintal benang, karena pekerjaan ayahnya adalah memintal benang wol. Sedangkan Ghazali juga diambil dari kata Ghazalah, yaitu nama kampung kelahiran Al-Ghazali, dan inilah yang banyak dipakai, sehingga namanya pun dinisbatkan oleh orang-orang kepada pekerjaan ayahnya atau kepada tempat lahirnya. Jadi nama Al-Ghazali ini dari tempat lahir dan pekerjaan ayahnya. Selanjutnya, awal mula Al-Ghazali mengenal tasawuf adalah ketika sebelum ayahnya meninggal. Namun dalam hal ini ada dua versi. Versi pertama, ayahnya sempat menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad. Ia adalah seorang sufi dengan bertujuan untuk dididik dan dibimbing dengan baik. Nah, jadi yang pertama ini sempat ayahnya itu menitipkan Al-Ghazali kepada saudaranya yang bernama Ahmad ini, dan dia dirawatlah oleh saudara ayahnya dengan bertujuan dididik dan dibimbing agar menjadi orang yang berguna. Dan yang versi keduanya, ayahnya menitipkan Al-Ghazali bersama saudaranya Ahmad kepada seorang sufi untuk dididik dan dibimbing dengan baik. Ayahnya menitipkan Al-Ghazali kepada Ahmad. Kalau Ahmad sama ya, sama ternyata. Di makalahnya, mohon maaf, di makalahnya sebenarnya ada perbedaannya. Kalau di yang kedua ini lebih ke bukan saudaranya sih, tapi kepada seorang sufi, tapi bukan saudaranya. Baik, di slide selanjutnya, Mati. Berdasarkan kecerdasan dan kemauannya yang luar biasa, Al-Juwaini kemudian memberinya gelar. Ya, memberinya gelar Bahrum Muhrik, laut yang menenggelamkan. Al-Ghazali kemudian meninggal Naisabur setelah Imam Al-Juwaini meninggal dunia pada tahun 478 Hijriah. Kemudian ia berkunjung kepada Nizam Al-Malik di kota Mu'askar. Ia mendapat penghormatan dan penghargaan yang besar, sehingga ia tinggal di kota itu selama 6 tahun. Pada 1090 Masehi, ia diangkat menjadi guru di Nizamiyah, Baghdad. Pekerjaan itu dilakukan dengan sangat berhasil. Selama di Baghdad, selain mengajar, ia juga memberikan bantahan-bantahan terhadap pemikiran-pemikiran golongan Batiniyah, Ismailiyah, golongan filsafat, dan lain-lain. Setelah mengajar di berbagai tempat seperti di Baghdad, Syam, dan Naisabur, akhirnya ia kembali ke kota kelahirannya di Tus pada tahun 1105 Masehi. Adapun karya-karya Al-Ghazali, Imam Ghazali, ialah Ghazali mendapat gelar kehormatan Hujatul Islam. Ya. Slide-nya kegeser-geser. Ya. Ulang kembali beberapa slide-nya. Nah, ya.
Hujjatul Islam atas pembelaannya yang mengagumkan terhadap agama Islam, terutama terhadap kaum batiniyah dan kaum filosof. Sosok Al-Ghazali mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dia seorang ulama pendidik, ahli fikir dalam ilmunya yang pengarang produktif. Yang pertama yaitu Maqasid al-Falasifah, tujuan-tujuan para filosof, kalangan pertama yang berisi masalah-masalah filsafat. Jadi karya Imam Ghazali ini yang pertama ini Maqasid, yang bahwa isinya itu tentang masalah-masalah filsafat dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini. Yang kedua ialah Tahafut al-Fasifah, kekacauan pemikiran para filosof dikarang ketika jiwanya dilanda keraguan di Baghdad. Dan Al-Ghazali mengecam filsafat para filosof dengan keras. Seperti yang kita ketahui bahwa filosof-filosof ini pernah mengalami yang namanya kemunduran karena orang-orang yang tidak percaya dengan orang-orang yang percaya dengan mistis, jadi tidak percaya dengan akal pikiran. Maka di sini ada kekacauan pikiran para filosof dengan karyanya Tahafut al-Fasifah. Yang ketiga yaitu Mi'yar al-Ilmu, kriteria ilmu-ilmu. Al-Ghazali juga mempunyai karya Mi'yar kriteria ilmu-ilmu. Yang keempat ya Ihya Ulum Ad-Din, menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama, merupakan karya terbesar selama beberapa tahun dalam keadaan berpindah-pindah antara Damaskus, Yerusalem, Hijaz, dan Tus yang berisi panduan antara fikih, tasawuf, dan filsafat. Selanjutnya, filsafat Imam Ghazali. Al-Ghazali memandang metafisika ketuhanan dengan memberi reaksi yang keras terhadap Neoplatonisme Islam. Menurut banyak kesalahan para filosof, karena mereka tidak teliti dalam lapangan logika dan matematika. Untuk itu Al-Ghazali mengecam secara langsung dua tokoh Neoplatonisme Muslim, Al-Farabi dan Ibnu Sina, serta secara tidak langsung terhadap Aristoteles, guru mereka. Menurut Al-Ghazali, dalam Tahafut al-Fasifah, para pemikir bebas tersebut ingin meninggalkan keyakinan-keyakinan Islam dan mengabaikan dasar-dasar permulaan ritual dengan menganggap sebagai sesuatu yang tidak berguna bagi pencapaian intelektual mereka. Adapun beberapa masalah dalam filsafat Al-Ghazali, yang pertama masalah wujud. Al-Ghazali mengikuti tradisi ulama kalam Al-Asy'ari dalam menetapkan wujud Tuhan. Beliau menggunakan dalil wujud Tuhan atas dua bentuk, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Penggunaan dalil nakli yakni melalui perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran sambil memperhatikan alam semesta sebagai ciptaan Tuhan. Bahwa dengan perenungan ayat dan fenomena alam yang serba teratur, manusia akan sampai pada pengakuan terhadap wujud Tuhan. Yang B, masalah zat dan sifat. Al-Ghazali membatasi diri dari pembahasan zat Tuhan dengan mengemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang manusia memikirkan zat Allah. Dari itu beliau menegaskan bahwa akal manusia tidak akan sampai mencapai zat itu. Cukup bagi manusia hanya mengetahui sifat af'alnya saja. Sedangkan dalam pembahasan sifat Tuhan, Al-Ghazali cenderung mengikuti para mutakalimin dari mazhab Al-Asy'ari. Jadi di sini Al-Ghazali menjelaskan bahwa kita tidak perlu membayangkan wujud Allah. Kita hanya meyakini bahwa Allah itu ada dan ciptaan Allah itu memang nyata. Yang C yaitu masalah af'al. Al-Ghazali berpendapat bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas dalam menciptakan alam saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiarnya. Perbuatan manusia tidak terlepas dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya diberi kekuasaan dalam lingkungan dan kehendak Tuhan. Jadi perbuatan dan ikhtiar manusia adalah terbatas dan tidak akan melampaui garis-garis qadar. Di sini bahwa Allah itu dalam filsafat Al-Ghazali ini, pemikiran Al-Ghazali ini, bahwa Allah itu tidak terbatas untuk melakukan apapun dibanding dengan manusia. Manusia itu telah terbatas dan sudah sesuai dengan
takdir dengan qadarnya. Adapun di sini tasawuf Al-Ghazali. Tasawuf Al-Ghazali berbeda dengan tasawuf yang berkembang saat itu. Ia tidak melibatkan diri dalam aliran tasawuf inkarnasi panteisme. Dan karya-karyanya tidak keluar dari sunnah Islam yang benar. Pengetahuannya tidak berdasarkan hasil-hasil argumen ilmu kalam, sehingga dari saat tersebut tasawuf mulai digandrungi masyarakat lagi. Dari Al-Ghazali ini bahwa tasawuf Al-Ghazali tidak keluar dari batas-batas Islam dan batas-batas sunnah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fikri Novianti, kepadanya kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Ayu. Selanjutnya ada filsafat etika. Aduh, kok loncat-loncat mulu sih ini. Atau akhlak Al-Ghazali. Tujuan dari butir-butir nilai akhlak yang dikemukakannya adalah sebagai sarana mencapai ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, dengan arti membuka hijab-hijab yang membatasi diri manusia dengan Tuhannya. Karena menurutnya akhlak sangat terkait erat dengan filsafat ketuhanannya. Menurut Al-Ghazali, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dan tindak tanduk dengan mudah dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Dalam hal ini terdapat persamaan antara Imam Al-Ghazali, Ibnu Maskawai, dan Tusi. Bahwa akhlak harus dimulai dengan pengetahuan tentang jiwa, kekuatan, dan sifat-sifatnya, karena ia merupakan sumber kebaikan, kebahagiaan, dan sebaliknya. Berbicara masalah jiwa, sebagaimana Tusi dan filsafat lainnya, Al-Ghazali membagi jiwa menjadi 3 bagian, yaitu jiwa bernafsu, an-nafs al-bahimiyah, yang berasal dari materi, jiwa berani, an-nafs as-sabuiyah, dan jiwa berpikir, an-nafs an-nathikah, yang berasal dari ruh Tuhan yang tidak akan hancur. Al-Ghazali mengenalkan konsep jalan yang lurus, as-siratal mustaqim, yang dinyatakan lebih halus daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pisau. Kesempurnaan jalan ini akan dapat dicapai dengan penggabungan antara akal dan wahyu. Pengaruh-pengaruh pemikiran Imam Al-Ghazali terhadap masa dan generasi sesudahnya. Pemikiran Al-Ghazali banyak mempengaruhi pada masa setelahnya, karena sesuai dengan ajaran Islam, ia mendapat gelar Hujatul Islam karena jasanya dalam mengomentari dan melakukan pembelaan terhadap berbagai serangan dari pihak luar, baik Islam maupun orientalis Barat. Pemikiran Al-Ghazali dan Ibn Rushd pada dasarnya memiliki satu garis kesamaan, yaitu sebuah garis yang berangkat dari titik pemikiran Ibn Sina dengan aliran filsafat yang memiliki bangun dasar wahdatul wujud. Al-Ghazali mengemukakan bahwa para filsuf yang mengajarkan 3 hal, keabadian alam, pengetahuan Tuhan yang universal, dan menolak bangkitnya jasad setelah mati adalah kafir, termasuk yang mengikutinya. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan kita diskusi. Terima kasih. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Mungkin share screen-nya bisa di stop dahulu. Makalah. Terima kasih. Nah, syukran. Bagaimana dari teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau disanggah dari pemaparan materi kita pada malam hari ini, sore menjelang malam? Silakan disampaikan. Salsabila, ada Monica Fitri, Budi Chandra, silakan Budi. Mungkin Ustadz ingin menjelaskan, Ustadz. Ada yang banyak kesalahan dari audio. makalah kami.
Mau ya? Ada bagi teman-teman, mari diperkenankan. Mungkin sedikit tanya ya. Halo, Ya, suaranya Chan. tes. Halo, nggak ada Ya. nggak? Ya jelas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi berkaitan dengan masalah af'al ya. Bahwa Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa perbuatan Allah SWT tidak terbatas dalam menciptakan alam saja. Nah, tetapi Allah SWT juga menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiarnya. Nah, apakah pemahaman ini tuh termasuk paham Jabariyah nggak sih? Mungkin itu saja sih. Dimana paham Jabariyah itu lebih kepada bahwa manusia itu segala sesuatunya itu tidak terlepas daripada takdir Allah gitu, ketetapan Allah. Saya paham ya? Bagaimana pemateri? Dapat dipahami? Pertanyaan saudara Budi Chandra. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau disampaikan? Atau gimana pemakalah? Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Atau menyangga silahkan, atau menjawab pertanyaan Budi Chandra. Sangat dipersilahkan. Saya ingin menjawab pertanyaan Chandra. Silakan. Maksud di sini kan apa ya? Ya masalah af'al. Memang sih di sini kan tidak terbatas. Berarti bahwa Allah itu tidak terbatas, sedangkan manusia itu terbatas. Dan manusia itu tidak lepas dari takdir. Dan juga bagaimana manusia itu berusaha gitu. Gak bisa misalkan kita tidak berusaha, nanti takdirnya bakal seperti ini kok. Tetap aja di situ juga mungkin ada usaha manusia, tetapi manusia itu terbatas, sedangkan Allah itu tidak terbatas. Di sini sih penjabarannya seperti itu. Enggak, maksudnya maaf. Kalau pertanyaan saya itu maksudnya apakah jadi kan Imam Al-Ghazali berpendapat seperti itu, maksudnya kan agak ada kemiripan gitu antara pemaham pendapat Imam Al-Ghazali ini dengan Jabariyah gitu, lebih kepada bahwa tadi dikatakan bahwa dalam afal itu bahwa perbuatan manusia itu diciptakan gitu. Artinya kalau bicara kayak gitu tuh kayak apa? Segala sesuatu perbuatan manusia itu tidak lepas dari kendali atau takdir Allah gitu. Kalau yang saya paham itu ya Allah memberikan memang segala sesuatunya mungkin memang takdir Allah, tapi Allah memberi kebebasan juga kepada manusia gitu kan. Nah, maksud saya pertanyaannya itu apakah pemahaman Imam Al-Ghazali itu termasuk pada pemahaman Jabariyah atau bagaimana gitu? Oke. Gimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan? Oke, coba kita sharing ya. Saya juga mau kalau di dalam ini yang saya coba baca ya. Jadi beliau Imam Al-Ghazali berlandaskan kepada surat Al-Fatir di ayat 8, yaitu fa innallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Coba saya baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa innallah yudillu may yasha wa yahdi may yasha. Sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Nah, beliau ini berpatokan dengan dalil yang ini. Jadi, yang tadi disampaikan oleh saudari Siti Rahayu, bahwasanya nilai ikhtiar, ya upaya manusia itu sudah ditentukan oleh Allah, ya bahkan tidak bisa melampaui dari batas kadarnya. Nah, itu dengan landasan atau dalil yang surat Al-Fatir ayat 8 ini. Namun, kalau memang kita berpendapat dengan adanya, berarti ini seperti pemahaman Jabariyah dong, kita nggak terlepas kan semuanya atas kuadrat Allah. Nah, tentu kan ini landasan yang beliau ambil dari surat Al-Fatir. Sedangkan kalau kita mungkin dari bagian dari beberapa kita juga
ada yang innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti itu nilai ikhtiar kita juga kalau menurut saya tidak tergantung landasan yang diambilnya gitu. Karena beliau di dalam buku ini yang saya baca, jadi masalah afal yang dibahas oleh Imam Al-Ghazali ini dilandaskan dengan surah Al-Fatir ayat 8, yaitu yang yudillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Ya Allah menyesatkan yang dikehendaki, dan Allah juga menunjukkan kepada orang yang dikehendakinya juga. Kayak gitu mungkin kurang lebih. Jadi Berarti dasar sama yang ya? Kenapa? Berarti sama ya? Sama apa? Sama Jabariyah. Pahamnya. Iya nggak sih, Chen? Kalau penjelasan Salman nggak sama. Oh, nggak sama. Cuman Nggak. diambil mungkin dalil pada saat itu gitu. Karena kan tadi disampaikan kenapa Imam Al-Ghazali ini maksudnya pemahamannya tentang filsafatnya itu berkembang. Karena kan ini cahaya-cahaya Islamnya itu ada. Nah, ini salah satunya tadi dilandaskan dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an. Berarti kalau kayak gitu artinya perbuatan di situ tuh nggak berpatokan ke semuanya, artinya sesuai dengan dalil itu gitu ya. Ya, Kalau apa yang bisa kita paham. ambil. Baik, syukran, Itu Ustaz. mungkin Terima kasih banyak Saudara Salman. Silakan pemateri, buat maaf. teman-teman yang ingin bertanya kembali. Pak Salman, tolong Iya. di review pertanyaan yang tadi biar sambil menunggu pertanyaan yang lain supaya saya bisa nyambung. Saya ada masalah di laptop ini juga dengan suaranya. Yang tadi pertanyaan sebelumnya. Saudara Budi Chandra mungkin disampaikan. Chandra Budi, mana Budi Chandra? Lanjut. Ya, yang penanya, Baik. silakan. Tadi saya bertanya tentang bahwa Imam Al-Ghazali itu berpendapat bahwa Allah itu tidak hanya menciptakan alam saja kan, tetapi Allah juga menciptakan perbuatan manusia dan ikhtiarnya. Saya tentang pendapat ini tuh mengira apakah Imam Al-Ghazali itu sama dengan pendapatnya dengan Jabariyah bahwa segala perbuatan itu berkaitan dengan takdir Allah, yang artinya gitu baik dan buruknya itu adalah Allah yang terkait dengan takdirnya gitu. Nah, apakah pendapat Imam Al-Ghazali tentang afal ini sama dengan Jabariyah gitu, Ustaz? Gitu, Ustaz. Apa Nusat, antum masih di mute? Ya, mungkin dilanjut dulu, ada sambungan pertanyaan yang lain, silakan. Bagaimana teman-teman yang lain? Daratullah ini Masih azan ini sebentar lagi. Oke, kepada pemakalah mau nanya sedikit ya tentang filsafat Al-Ghazali hari ini kan ya. Saya ingin bertanya ini, kalau itu kan ada yang namanya tahafudz ya, tahafudz fil falsafah ya. Apa penyimpangan filsafat gitu kira-kira artinya gitu ya. Saya sih juga belum Putus-putus ya? putus-putus. ya suara antum. Mungkin bisa diulangin, Pak. Jelas nggak? Iya, agak jelas, cuma Halo? agak putus-putus ya. Halo. Hilang lagi ya? Menghilang kembali. Kedengeran nggak suaranya? Nah, sekarang kedengeran. Tes. Ya.
Ya, kok lanjut. Ya. Di dalam buku salah satu karya Imam Ghazali kan ada yang berjudul Tahafudz fil Falasifah. Halo? Ya kok baru Putus-putus ya? putus-putus. Mungkin lewat chat aja kali kok. Bisa kirim lewat voice note, nanti kita putar di WA. Bisa. Kalau malas ngetik. Maaf, saya Takutnya izin masuk dulu. diksinya bingung. Mungkin bisa. Masih Suara antum putus-putus kok terputus-putus, Sat. suaranya. Hilang di bawah angin. Tes? Ya, Ya, Udah kedengeran? udah. jelas. Saya ingin bertanya ini tentang salah satu buku kitab karya Imam Ghazali kan ada yang judulnya, halo? Kedengeran ya? Ya, Tahafudz fil Falasifah ya, artinya kurang lebih ya penyimpangan-penyimpangan filsafat gitu ya. Sehingga saya juga belum pernah baca bukunya, cuma kalau dari judulnya kan semacam mengcounter pemahaman-pemahaman filsafat yang terjadi pada saat itu gitu. Sepertinya ya. Jadi yang ingin saya tanyakan kira-kira corak filsafat Imam Ghazali itu apa gitu? Misalnya kan kalau yang Socrates atau apa kan misalnya teorinya emanasi atau apa gitu. Nah, corak filsafat Imam Ghazali itu kira-kira seperti apa gitu? Mungkin gitu aja pada pemakalah. Terima kasih. Baik, silakan teman-teman untuk ditanggapi. Bagaimana? Silakan, Putri Novianti. Mungkin teman-teman yang lain mau disampaikan untuk pertanyaan saudara Naga Kunadi menjawab.
Ayo coba disampaikan mungkin dari teman-teman yang lain. Putri Novianti, pemakalah. Dari kedua pertanyaan, mungkin ada tanggapan. Yang pertanyaan kokoh intinya apa ya, maaf jadi ngulang lagi dari karya. Kalau intinya sih corak filsafatnya Imam Ghazali itu apa gitu. Kalau Aristoteles kan misalnya emanasi, terus Al-Kindi juga emanasi gitu. Nah, kalau Imam Ghazali kan dengan bukunya Tahafudz fil Falasifa itu kan terkesan, kalau dari judulnya kan terkesan mengcounter paham-paham filsafat pada saat itu gitu. Sehingga kira-kira coraknya apa gitu yang corak filsafatnya Imam Ghazali. Coraknya ya? Ya. Sini sih lebih, kan tadi ada ya yang di makalahnya di PPT-nya itu ngebahas tentang pembahasan filsafatnya Al-Ghazali yang masalah afal, masalah itu. Iya. Yang ada 3 itu di situ. Jadi beliau itu lebih ke Islam yang tentang Islam yang nggak keluar dari sunnah sih. Kalau yang Al-Ghazali itu pemikirannya itu dibanding dengan yang Al-Farabi dan Ibnu Sina lebih berani gitu. Dan mengikuti Aristoteles, sedangkan Imam Ghazali itu berbeda pendapat dengan Ibnu Sina dan Al-Farabi. Tapi mungkin dari teman-teman yang lebih paham boleh dibantu. Maaf. Mungkin untuk corak tadi kembali ke PPT kali ya. Di sini bahkan beliau dikatakan mendapatkan gelar Hujatul Islam. Iya. Di sini karena jasanya mengomentari dan pembelaannya ya dari serangan luar, itu kalau menurut saya sih coraknya itu lebih menimbulkan argumen-argumen Islam ya. Karena di referensi lain di sini juga dikatakan bahwasanya pengetahuan yang menimbulkan keyakinan kebenaran bagi Imam Al-Ghazali adalah pengetahuan yang diperoleh langsung dari Tuhan. Maksudnya langsung dari Tuhan dengan tasawuf gitu. Kalau kemungkinan kalau tadi disampaikan lebih corak ke Hujatul Islamnya gitu, argumen-argumen Islam mungkin. Seperti itu. Atau mungkin bisa disanggah kembali yang membingungkan. Untuk mau nambahin boleh? Silakan. Tolong dikoreksi kalau kurang tepat. Al-Ghazali cenderung lebih memberikan perhatian pada jiwa manusia dan membinanya secara moral. Gitu. Terus dengan demikian dapat dijelaskan bahwa corak Al-Ghazali adalah bersifat psikomoral yang mengutamakan pendidikan moral. Hal ini dapat dilihat dari karya-karyanya itu. Coraknya lebih menonjol adalah kesanggupannya dalam menyusun konsep pengkompromian antara syariat dan tasawuf sehingga menjadi sebuah bangunan baru yang memuaskan bagi kelompok syariat dan kelompok sufi pada zamannya. Boleh yang lain? Mungkin sedikit memberikan pendapat ya, ini mah bukan jawaban mungkin. Kalau menurut Anda ya dengan buku Tahafudz Al-Falasifah itu sendiri, kalau menurut Anda kesannya itu kayak Imam Al-Ghazali itu bukan mau berfilsafat gitu, tetapi mau mengkritiki filsafat itu sendiri gitu loh.
Nah, karena kalau menurut Anda itu lebih, jadi kalau apa Imam Al-Ghazali itu lebih kepada tasawuf sih mungkin lebih ya. Mungkin bukan filsafatnya gitu. Mungkin itu sih yang bisa Ya, disampaikan. karena kan adanya buku, Maaf. ditulisnya buku Tahafut Falasafah, Al-Falasafah itu karena pada saat itu banyak orang yang berpikir bebas. Ya, pemikirannya itu pemikiran yang bebas, kemudian bahkan dikatakan meninggalkan keyakinan-keyakinan yang seharusnya gitu, terutama seputar keyakinan-keyakinan Islam itu mulai ditinggalkan. Makanya ditulislah Tahafut fil Falasafah gitu. Karena pemikiran pada saat itu sudah terlalu bebas, sehingga di sini beliau ingin menjembatani atau mengisi konsep di dalamnya itu dengan argumen-argumen Islam, mungkin gitu kan. Karena kan kalau tadi untuk konsep-konsep bahasanya itu tentang wujud, kemudian zat, mungkin nanti selebihnya bisa disampaikan oleh pemakalah atau teman-teman yang lain. Baik, sebelum lebih lanjut, ya sambil menunggu mungkin ada argumentasi yang lain dari teman-teman. Memang kalau kita baca tentang Al-Ghazali, kita dengar dengan kitabnya Ihya Ulumuddin, itu kan lebih kepada sofistiknya ya. Jadi perjalanannya lebih kepada sofistiknya. Nah, maka itu kemudian salah satunya tadi ada kritik-kritik Al-Ghazali tentang filosof. Nah, kita lihat berangkat dari etika Islam menurut Al-Ghazali itu ya adalah sifat yang tertanam di dalam jiwa. Nah ini kan juga memberikan indikator atau gambaran bahwa pendalamannya Al-Ghazali itu memang berangkat daripada kejiwaan. Nah, kejiwaan ini yang bertendensi pada sisi ilahiyah. Maka itu kemudian dari kedalaman jiwa itu lahirnya sebuah perbuatan-perbuatan ya. Perbuatan-perbuatan. Nah, ini juga tadi bersinggung dengan yang dibahas di awal. Ya, dalam bahasanya perbuatan-perbuatan yang mudah tanpa dipikirkan atau dipertimbangkan lagi, artinya sudah ada. Ya, sudah ada. Nah, apabila sifat itu sekiranya melahirkan perbuatan-perbuatan baik dan terpuji menurut akal pikiran dan syara dinamakan akhlak. Nih, menurut Al-Ghazali. Kemudian apabila menimbulkan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya dinamakan akhlak yang buruk. Gitu. Nah, menurut Al-Ghazali, tujuan manusia secara individu adalah untuk mencapai kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang paling utama harus ditemukan dalam kehidupan yang akan datang. Nah, yang akan datang itu ya bisa walaupun kita tidak menafikan mungkin ada sisi progresifnya ya, paradigma progresifnya. Yang akan datang itu bisa kehidupan yang ukhrawi. Nah, dalam sisi ini kan bisa melintas bahwa kesufiannya Al-Ghazali itu terlihat di situ. Ya, kesufiannya terlihat. Nah, teman-teman sekalian, kembali tadi ya untuk kebahagiaan manusia ini secara individu untuk mencapai kebahagiaan manusia, tujuan hidup manusia itu. Nah, dalam kehidupan yang akan datang tadi, itu akan tercapai dalam kehidupan yang akan datang. Sedangkan media untuk mencapai kebahagiaan tersebut ada dua macam. Ya, ada amal baik lahiriah, ya, amal baik lahiriah yang bermanfaat karena ketaatannya kepada aturan-aturan tingkah laku yang sudah ada dalam wahyu, ketaatannya. Nah, serta upaya batiniah untuk meraih keutamaan jiwa. Nah, kembali lagi, ya, lahiriah keutamaan jiwa. Jadi ada menjalani aturan-aturan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ada usaha-usaha batiniah ya untuk meraih keutamaan jiwa. Jadi merujuk kembali kepada pendalaman jiwa itu sendiri, gitu loh.
Nah, makanya kemudian dalam pandangan Al-Ghazali ada makomat-makomat, ya. Ya, ada tingkatan-tingkatan lah, ada makom-makom, ya. Ya, ada makom-makom tersendiri ya dalam apa namanya kehidupan manusia itu, ya. Di antaranya yang disebutkan ada taubat, ada sabar, ada syukur, ada roja, gitulah, ya. Dan ada tawakal dan ada cinta, mahabbah. Nah, ini yang tadi menghantarkan perjalanan-perjalanan kehidupan manusia. Nah, lewat ini kan tobakot inilah tadi untuk menuju kepada kesempurnaan secara tadi bisa dilakukan dari hal-hal yang memang sudah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ada usaha batiniah dia, gitu. Nah, ini. Baik teman-teman sekalian, kemudian masuk pada tadi ya tahafudz fil falasifah itu ya sebenarnya kritik Al-Ghazali terhadap filsafat atau filosof. Ya. Kenapa ia mengkritik ya apa namanya kepada filosof tersebut? Di antaranya ia berpendapat bahwa ya kesemuanya tidak luput dari tanda-tanda ya, dari tanda-tanda, ingat, dari tanda-tanda ya. Kritiknya itu kenapa dikritik? Kesemuanya tidak luput dari tanda-tanda yang merujuk pada tanda-tanda kekufuran. Itu ini dalam pandangannya. Nah, karena sifatnya materialis lah, gitu. Sifatnya materialis. Kenapa demikian? Ya, ya mereka dianggapnya mereka itu ateis, yang menyangkal adanya Allah serta merumuskan kekekalan alam dan terciptanya alam dengan sendirinya. Itu diantaranya. Kenapa kemudian dikritik? Yang kedua kemudian naturalis, ya. Mereka melaksanakan berbagai riset terhadap alam semesta, hewan, tumbuh-tumbuhan melalui riset-riset itu mereka menemukan cukup banyak keajaiban yang membuat mereka mengakui adanya satu pencipta yang maha bijaksana. Nah, sebenarnya bisa ketemu dari situ. Nah, ini kemudian yang dikritisi. Jadi artinya apa ya? Tendensinya bukan tambah jauh. Makanya dalam literatur yang lain dulu pernah saya sampaikan bahwa sebenarnya semakin manusia berpikir kritis, semakin mendalami segala sesuatu itu dalam literasi tertentu, Al-Ghazali mengatakan seharusnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Sang Pencipta. Nah, justru ini dipandang ya melalui tadi sifat materialistis, kemudian begitu naturalis, sehingga semakin jauh gitu loh, semakin jauh. Itu pandangannya. Di antaranya kenapa kemudian ini dikritisi oleh Al-Ghazali, filosof ini. Ya, itu seperti itu. Baik, saya kira itu tambahannya sedikit. Mungkin ada yang lain, silakan. Bagaimana teman-teman? Ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dilengkapi, sanggah? Siska, gimana Siska? Iya. Iya, silakan disampaikan. Kena pajak. Oh, pajak. Belanja kayak dia ini. Ya, Ustaz. Saya, Ustaz. Berbicara tentang ini, Ustaz, karya dari Imam Al-Ghazali. Salah satunya kan itu kitab
Ihya Ulumuddin ya, masyhur gitu. Kayaknya walaupun saya belum pernah baca gitu, tapi sering dengar aja gitu kitab Ihya Ulumuddin sini dan lain sebagainya. Itu untuk saat ini kan ya, apakah memang ada kombinasi yang hebat gitu? Maksudnya dapat disesuaikan dengan masa yang cukup terbilang agak jauh ya. Kemudian hingga saat ini kitab tersebut masih masih ramai untuk dipelajari gitu. Apakah itu di dalam kitab itu menyesuaikan zaman atau mungkin ada kombinasi dalam hal-hal yang memang menarik gitu. Mungkin bisa disampaikan sehingga bisa tetap eksis pada saat ini gitu untuk dipelajari oleh banyak kalangan. Baik ya, saya lanjuti. Ini masih berkaitan dengan yang tadi ya, untuk menjawab hal-hal ya bahasanya hal yang menarik ya. Sebenarnya kalau tidak solihun likuli zamanin wa makanin ya ada sebuah keniscayaan itu kan bisa ditinggalkan gitu loh. Ya. Nyatanya hampir seluruh dunia itu nggak ada yang tidak kenal dengan Ihya Ulumuddin kan gitu. Nah, artinya apa? Bukan berarti kemudian kalau ya saya pun tidak hatam ya, artinya untuk ngaji Ihya itu nggak hatam lah. Walaupun pernah di pesantren nggak hatam ya, mungkin hanya beberapa bab yang bisa kita baca gitu. Jadi gini, kembali kepada hal yang tadi, kenapa Al-Ghazali nanti berangkat dari situ ya, kenapa Al-Ghazali mengkritik tadi seperti yang saya sampaikan tentang filosof yang lebih bertendensi pada kekufuran. Ya tadi dia melihat ada beberapa sisi yang sifatnya materialis ya. Materialis ini itu kan artinya juga menafikan ya karena bersifat ateis yang nanti menyangkal adanya Allah serta merumuskan kekekalan alam ya, kekekalan alam gitu. Karena memang kenapa filsafat kan bertendensi pada kekuatan pikiran ya, kekuatan pikiran. Yang kedua tadi bersifat naturalis. Walaupun memang lewat naturalistik itu kemudian tadi bisa mereka dengan berbagai macam risetnya menemukan sesuatu yang ajib-ajib ya, yang istilahnya keajaiban dari hasil olah pikirnya. Nah, ya ini memang diakui kemudian, tapi secara pemikiran ini diakui gitu loh oleh Al-Ghazali tersendiri. Tetapi pada endingnya Al-Ghazali mengatakan disebutkan bahwa walaupun demikian mereka tetap menyangkal adanya hari penggalian, hari kebangkitan. Nah, itu yang kemudian dikritisi oleh Al-Ghazali. Artinya lewat tadi karya manusia, kehidupan manusia yang digali dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala kan lekat dengan itu tadi saya sampaikan di awal. Kemudian ada penggalian batiniah. Nah, ini artinya memang dunia wal akhirah bahasanya kelihatannya seperti itu kan yang kemudian di kebahagiaan manusia itu ada dunia wal akhirah. Sementara tadi filosof tadi dengan keajaiban yang didapatkan lewat riset-riset hasil pemikirannya itu endingnya ya mereka tidak atau menyangkal adanya hari kebangkitan ya, adanya hari akhirat. Nah, itu yang kemudian disangkal oleh Al-Ghazali. Yang kemudian yang ketiga ini penyangkalannya itu ada istilah disebutkan ini filosof teis itu ilahiyunnya, artinya mereka kalau boleh dibilang mentuhankan pikiran gitu loh, mentuhankan pikiran artinya hasil pikiran segala-galanya gitu loh, segala-galanya itu yang arti olah pikir yang sedemikian rupa kemudian menghasilkan keajaiban-keajaiban itulah sebenarnya gitu loh. Ya artinya di sini yang tadi kembali kepada yang awal, istilahnya mengangkal adanya kebesaran Tuhan seperti itu. Nah, baik. Nah, ini tadi juga menjadi apa sih sebenarnya yang menjadi
kemudian yang perlu menjadi catatan buat kita yang masih menarik dari apa namanya kitabnya Al-Ghazali Ihya Ulumuddin itu. Nah, sebenarnya kalau dilihat secara mendalam itu tidak lepas dari karena memang kan hasil karyanya Al-Ghazali juga itu kan pemikiran-pemikiran Al-Ghazali kan gitu loh. Cuma dalam sisi lain tadi apa namanya, ia melihat filosof itu karena ada tendensi yang tadi saya sebutkan tadi, ada indikator mengarah kepada kekufuran karena ada hal-hal yang secara religi mungkin dinafikan tadi gitu loh. Nah, dalam kitabnya Tahfudz fil Falasifah itu ya, beliau menyanggah teori-teori yang tadi ya, teori-teori filosof itu ya, ini tidak lain bertujuan untuk ya mempertahankan sendi-sendi dan pokok agama. Nah, itu nanti sendi-sendi dan pokok agama. Makanya kemudian ya khususnya misalnya mengenai wujud keesaan Allah Subhanahu wa taala. Gitu, kebangkitan ukhrawi ya, yang menurutnya dipahami secara salah gitu loh dari filosof-filosof tadi. Secara salah. Ini kemudian yang dikantor oleh Al-Ghazali ya, yang dikantor oleh Al-Ghazali. Nah, misalnya oleh Al-Ghazali dikategorikan sebagai kufur. Nah, tadi ya kan di awal ada indikator mengarah ke kufuran. Nah, tidak ada satupun aliran pemikiran kaum muslimin ya yang meyakininya yaitu tentang kekadiman alam gitu loh. Kemudian yang kedua, Tuhan tidak mengetahui juz'iyah. Kemudian yang ketiga, tidak adanya kebangkitan jasmani. Nah, ini yang kemudian menjadi catatan-catatan penting kaitannya tentang tadi hal-hal kekufuran. Nah, kemudian yang menariknya, nah, dalam konsep ajaran Islam itu, nah ini, ya, kalau kita lihat dari sisi apa namanya Al-Ghazali tadi secara general, ia kan tadi saya sampaikan tadi untuk mempertahankan sendi-sendi pokok keagamaan. Tadi di awal ya bahwa ada perbuatan manusia itu ya kesempurnaannya manusia itu bisa dilakukan melalui ajaran-ajaran yang ada yang di ayat firman Allah Subhanahu wa taala dan ada usaha batiniahnya manusia. Lewat tadi ada beberapa hal yang makomat untuk mencapai itu. Nah, dari situ sebenarnya ada sisi lain. Nah, sisi lain yang barangkali bisa kita lihat dari keseluruhan ya secara general. Ada paradigma progresif ya, ada paradigma progresif untuk yang dapat kita ambil dari kitabnya Al-Ghazali. Selain dari tadi sifat sofistiknya itu ya, sifat sofistiknya dalam kitab-kitab dalam ajaran-ajaran Al-Ghazali, tapi kalau dibaca secara menyeluruh sebenarnya itu ada sifat progresif yang perlu kita bangun. Nah, ada pemikiran-pemikiran yang perlu kemudian menjadi apa namanya landasan buat kita bisa ambil. Beri contoh begini. Misalnya Islam mengajarkan tentang bagaimana pencarian ilmu, ya, pencarian ilmu. Kita melihat kita pernah mendengar mungkin ada istilah teori ikhtibar atau kata-kata ikhtibar lah ya. Ini kan menghendaki bagaimana kita untuk bisa berpikir ya. Bagaimana kita untuk bisa melakukan proses berpikir. Nah, artinya masuk pada dalam tafakkur. Nah, tafakkur. Nah, dalam dari ikhtibar kemudian kita masuk pada proses tafakkur, mulai berpikir ya. Tafakkur itu kan proses mengorek ya, proses mengorek. Saya kira pendalaman filsafat pendalamannya Al-Ghazali nggak bisa kita lewatkan dari esensi ini
ya kalau kita baca dari esensi ini untuk mendalami tadi makomat-makomat itu. Jadi dari ikhtibar, kemudian kita mampu bisa melakukan tafakkur, sebuah proses mengorek, ya, mengorek dalam pengertian yang luas, ya, mengorek ilmu, mengorek kemudian bagaimana kita beribadah, mengorek bagaimana ya kita melakukan perintah-perintah atau melakukan penterjemahan dari perintah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, baik ayat kauliyah ataupun kauniyah gitu loh. Nah, kemudian dari proses ini kan ada proses ta'akul, ya. Ta'akul yang mengikat satu dengan yang lainnya. Ya, mengikat satu dengan yang lainnya, mengkomparasikan atau menyambungkan. Kemudian ada proses tadabbur. Nah, kemudian ada dari proses itu, dalam proses tadabbur itu juga nanti kita akan, ya, proses tadabbur itu adalah sebuah proses meloncat, ya, dari belakang sampai ke dubur-duburnya. Nah, ini artinya kan juga perjalanan sufistik kan seperti itu. Makanya kemudian al-akhlak bidayatut tasawuf wa tasawuf nihayatul akhlak, yang kemudian pada endingnya nanti adalah perjalanan ruhani. Nah, ini nggak lepas dari ajaran Al-Ghazali, juga nggak lepas kalau kita lihat runtutan perjalanan ini kan nggak serta merta kemudian kita menafikan tidak adanya sifat-sifat atau ciri-ciri berpikir filsafat gitu, ya. Jadi proses tadabur tadi saya bilang, yaitu meloncat. Kemudian ada ikhtibar yang menyeberang dari kata-kata ubur, menyeberang dari step. Nah, inilah terakhir. Ini kan untuk teori-teori bagaimana pencapaian pengetahuan yang di dalam ini bisa lekat pada konsep pemikiran filsafat. Nah, ini juga kalau kita kita sematkan pada proses sufistiknya, bagaimana pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa semakin orang berilmu sebenarnya semakin dekat kepada Allah, bukan semakin jauh gitu loh. Atau tadi bahasanya mengindikasikan kepada kekufuran. Nah, yang terakhir itu Kak, tadi proses teori ikhtibar itu menyeberang, yang artinya kata-kata ubur. Artinya dari step ini, ya, pindah ke aspek lain, dari aspek lain pindah ke aspek lain. Nah, itulah ya yang tadi ketemu apa yang disebut dengan makomat itu, gitu, ya. Saya kira itu yang barangkali perlu menjadi catatan kita, ya, catatan kita terlepas dari inti daripada ya tentunya kita tidak bisa membahas secara apa kandungan ihya itu seperti apa, ini terlalu luas mungkin, ya. Artinya bisa ada hal-hal yang kita bisa ambil dari intisari tadi pemikiran-pemikiran Al-Ghazali yang kaitannya kenapa kemudian dia mengkritisi filsafat. Tapi pada kenyataannya dalam perjalanan bagaimana untuk mencari kebahagiaan manusia itu terlihat sebenarnya stepnya. Sebab dalam teori pencarian ilmu, ya, sebagai pelita untuk kehidupan tadi ada step-step yang dalam ajaran Al-Qur'an itu, ya, tadi kita mengenal ada ikhtibar, kemudian tafakkur, ada ta'akul, ada tadabbur, ada ikhtibar gitu loh. Itu. Saya kira itu. Bagaimana pemakalah? Mungkin Disambung, coba disambung. silakan. Agak pindah dan meloncat, ya, karena memang mungkin kita nggak bisa ini Pak Salman, ya, nggak bisa konklusikan secara general dan Ya, Ustaz.
Silakan Pak Makalah, mungkin ada lagi. Bagaimana teman-teman? Mungkin ada yang masih ingin disampaikan? Atau mungkin cukup pertemuan kita malam hari ini? Unmute. Bang Ilyas belum berpendapat tuh kayaknya. Bang Ilyas keluarkan pendapatmu, Bang Ilyas. Keluarkan filosofimu, Bang Ilyas. Yang baru masuk ini. Eh, kalau menurut saya sih ya benar kata dosen kita gitu. Sebenarnya sih fungsinya Imam Al-Ghazali ini cuma satu gitu, maksudnya tujuannya cuma satu, intinya dia bawa yang tadi dari kitab Falasifa itu, bahwa dia itu mengutip dari sebuah konsep Nabi yang pertama itu diutus liutami makarim akhlak, teman. Intinya Imam Al-Ghazali itu. Tapi dari kitab yang tadi yang disebutkan, Ahmad tadi kitab apa sama? Yang mana, yang tahafut atau yang Ihya Ulumuddin? Oh ya, kitab Ihya Ulumuddin itu bahwa sebenarnya pemikiran Imam Al-Ghazali itu ingin memadukan dari sebuah perjalanan yang dialami gitu dalam menuntut atau memikirkan sesuatu hingga menjadi suatu hasil karya dia, itu sebuah kitab Ihya Ulumuddin. Itu sebenarnya konsep yang dia ingin bangun, bahwa dia ini sebenarnya ingin memadukan dari beberapa unsur, dari unsur fikih, unsur tauhid, unsur-unsur yang lain, bahwa konsep yang dia inginkan itu umat itu supaya tidak hanya hanya beribadah sholat gitu kan, tapi dia ingin menunjukkan bahwa hasil dari kitab tersebut itu bisa dikaji lebih dalam lagi gitu. Nggak hanya satu ilmu saja di dalam kitab tersebut, akan tapi banyak ilmu-ilmu lain yang dia tuliskan hanya secara garis besar saja, tetapi di samping itu dia ingin kitab tersebut itu, yang saya pernah baca, kitab tersebut itu ingin dilanjutkan oleh para penulis-penulisnya gitu, para penulis-penulis filsufnya, supaya bisa menjadikan sebuah karya yang melengkapinya. Itu saja sih. Terima kasih. Syukran Bang Ilyas telah memberikan pendapatnya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin berpendapat lagi atau ingin menyampaikan pertanyaan atau apalah? Silahkan. Teman-teman yang lain, tunjukkan wajahmu teman-teman.
Pemateri mana nih, pemateri? Pemateri belum ditutup makalahnya. Ayo, silakan. Pematerinya kemana nih? Mohon maaf Ustadz, saya Betul. jadinya Masih di agak tempat kerja ya? Iya. ya Ustadz. Mohon maaf. Ya Allah. Ya, sebelum ditutup, habis ini kalau memang sudah tidak ada lagi, silakan ditutup. Perlu digarisbawahi ya, bahwa kritikan Al-Ghazali bahwa kritikan Al-Ghazali ya terhadap filosof sebagaimana ya dirumuskan dalam tahafut ya, tahafut falasifah, dalam kitab tahafut al-falasifah ya, seringkali memang itu dijadikan sebagai kritikan ya, dijadikan alasan ya bagi reinkarnasi pemikiran di dunia Islam ya. Karena meskipun kritikan tersebut sebagai atau terbatas pada teori-teori metafisik ilahiyat ya, akan tapi sering digeneralisir sebagai kritik terhadap keseluruhan kajian filsafat. Nah, ini artinya ya filsafat bisa tercampakkan dalam pandangan kita melihat Al-Ghazali menyampaikan ya pandangannya terhadap kajian filsafat, padahal enggak gitu ya, enggak seluruhnya ya, sehingga filsafat tercampakkan pada posisi marginal dalam pemikiran Islam gitu loh. Sebab ini kayaknya bertentangan dengan Al-Ghazali ya. Ini yang perlu barangkali kita pahami ya, perlu kita klarifikasi bahwa nah ya, untuk upaya meluruskan persepsi ini. Jadi tidak pada keseluruhan ya, tidak pada keseluruhan pandangan Al-Ghazali dalam tahfudz falasifah itu mengkritik tentang filosof gitu. Nah, artinya makanya tadi saya katakan bahwa kalau kita gali sebenarnya secara mendalam dalam kitab Ihya itu sendiri, kalau kita baca sebenarnya tadi ada hal-hal yang terkait dengan ya pola-pola atau ciri-ciri pemikiran filsafat itu sendiri. Jadi hanya ya terkait pada teori-teori metafisis tadi sebenarnya kritik itu ilahiyat gitu ya. Saya kira itu. Silakan Pak Salman atau kalau sudah selesai atau nggak ada lagi, silakan boleh ditutup. Tapi maaf, secara garis besar, apakah Imam Ghazali itu seorang filsafat gitu ya, Ustaz ya? Seorang filosof gitu? Apa hanya cuman mengkritiki aja atau emang beliau berfilsafat gitu? Kan ciri-ciri filsafat sudah kita bahas sebelumnya. Di antaranya kemudian keberkembangan ilmu atau kalau kita katakan sebagai tonggak ya ilmu kalam kan gitu. Ilmu ini kan timbul juga dari keberangkatan itu. Nah, itu kan tidak bisa kita niscayakan hilang dari, coba kalau kita baca Ihya itu kan justru lebih mendalam lagi tuh tentang hal itu gitu loh. Makanya tadi saya sampaikan bahwa kritik dalam tahfudz itu tadi bukan pada secara general, ini yang dipahami kan secara general bahwa gitu loh. Sementara itu kan hanya pada tendensi pada sisi metafisik ilahiyah itu sendiri gitu loh. Itu yang perlu barangkali kita pahami itu. Jadi pada sisi lain kalau kita kaji kan sebagaimana lahirnya di dalam dunia Islam itu ya diantaranya tadi ilmu kalam ya kan, usul fikih itu bukan dari pemikiran-pemikiran landasan pemikiran filsafat, saya kira itu. Baik, syukran, Ustaz. Ya. Silakan ditutup. Iya, Ustaz. Ya, betul. Bagaimana pemakalah? Mungkin ditutup oleh pemakalah ya? Iya, kalian. Silakan Saudari Putri Novianti. Baik, terima kasih untuk Ustadz Ishak dan teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam presentasi kali ini. Sekian dari pemakalah. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, absensinya jangan lupa ya di e-learningnya, tolong diisi. Terima kasih. Lalika naltaqi fi fursatil afiyah. Ma'assalam insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.
Sama-sama semuanya. Ya semangat, sehat, mudah-mudahan kita dapat menjalani aktivitas sama-sama. Baik, Amin. assalamualaikum. Ya.